seperti di Indonesia, dan ini yang saya suka di Indonesia, ini selalu pesta vokasi. Artinya enjoy dan kerja. 1 juta anak muda lebih masuk ke pasar tenaga kerja. Mereka nggak dapat job. Investasi nggak cukup untuk memastikan itu. Artinya jika lebih terampil, kesempatan lebih tinggi untuk dapat pekerjaan. Halo Sobat Bisnis, bertemu lagi dengan saya David Eka Istiabudi di program Podcast Talks. Sudah lama kita tidak berjumpa, kemarin terakhir kali kita bicara soal dinamika UMP. Sekarang masih terkait dengan tenaga kerjaan, tetapi lebih ke tenaga kerjanya, tapi vokasi. Nah, vokasi ini banyak didengar, tetapi sepertinya jauh di vokasi apa sih gitu. Tetapi kadang juga kita melihat bahwa misi pemerintah, Pak Bahlil pengen mengejut investasi, manufacturing yang digerakkan, tetapi juga kita membutuhkan tenaga kerja yang handal. Salah satu jalannya adalah memperkuat basis pendidikan vokasi. Kalau beberapa waktu lalu Menteri Mas Nadiem, Menteri Pendidikan bicara bahwa pendidikan vokasi masih menghadapi sejumlah tantangan, ya. Salah satunya soal pendidikan, ya kan? Kurikulum vokasi yang akhirnya tidak tepat sasaran, sehingga kalau pakai menggunakan basis datanya dari Kemenperin, hanya sekitar 50%-an tenaga kerja yang dari vokasi yang terserap hanya 50% gitu. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, di depan saya sudah ada Bapak Andreas Gosche, koordinator program IHK Trier. Ini kita bicara berarti Kadin Jerman yang bekerja sama dengan Kadin untuk melakukan akselerasi di bidang vokasi. Selamat sore. Oke, selamat sore. Pak David. Sehat, Pak? Sehat selalu, Pak? Ya, tentu harus sehat ya. Apalagi lebih sehat ketemu dengan bisnis Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Hari ini kami minjem ruangan di Kadin gitu, ingin bicara lebih, ya mungkin tidak lama Pak, tetapi saya pikir perspektif dari Pak Andreas tentang vokasi ini penting Pak. Kalau melihat Pak Andreas, bahasanya Indonesia sudah fasih, tentunya sepertinya sudah lama dan mengenal baik Indonesia. Pak Andreas, mungkin untuk pembukaan ini, bagaimana ceritanya, sedikit saja Pak, mungkin cerita IHK Trier lalu kerjasama dengan Kadin untuk mengembangkan vokasi di Indonesia Pak. Terima kasih Pak David, ya. Dan terima kasih atas undangan dan kesempatan. Sebenarnya kerjasama antara Kadin di Indonesia dan Kadin di Jerman sudah mulai pada abad kemarin, pada tahun 1996 kami untuk pertama kali ditugaskan oleh Kadin Jerman untuk kerjasama dengan Kadin DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan karena cukup sukses ini cepat diperluaskan, Jateng ikut, yang lain ikut, dan sejak itu kami selalu membantu capacity building, dan khususnya pada tahun-tahun terakhir, mulai pada tahun 2012, vokasi. Artinya pelatihan dan pendidikan kejuruan dan vokasi, dan akhirnya tentu saja kerjasama dengan Kadin Indonesia dalam aspek itu, karena kita omong mengenai system building, bikin sistem. Indonesia sedang mau transformasi pendidikan vokasi, dan ini berarti Kadin diperlukan untuk itu, dan ini tugas yang diberikan sekarang. Dari 1996 ini cukup lama ya Pak ya? Berarti hampir berapa ini? 16 tahun ya? 16 tahun akhirnya. 16 tahun gitu. Kira-kira Bapak melihat seperti apa Pak tantangan? Tadi kalau saya mention di awal adalah tantangan di Indonesia mengenai pendidikan vokasi adalah kurikulum basis pendidikannya. Menurut Bapak seperti apa? Saya rasa tujuan pemerintah untuk melaksanakan transformasi adalah hasil yang sangat konkret, mencetak tenaga kerja terampil.
Dan sekarang Indonesia dengan semua stakeholdernya, termasuk Kadin, memikirkan mengenai apa jalannya untuk mencapai itu. Dan tentu Indonesia cari pengalaman luar negeri. Dan terima kasih Bapak tadi sudah bilang Jerman juga cukup bagus di bidang itu. Dan lihat bagaimana hasilnya yang dicapai di Jerman. Jika saya transfer pengetahuan saya dari sana ke Indonesia, tentu ada semacam-macam alasan yang menyebabkan bahwa tenaga kerja sekarang belum begitu terampil seperti diinginkan dan diharapkan. Semua itu ditargetkan oleh pemerintah Indonesia sekarang. Ini mulai dengan pilihan anak muda, ini terkait dengan mutu pembelajaran di sekolah. Tetapi yang paling penting yang kami lihat ini betul pembelajaran di lapangan. Salah satu alasan kenapa seperti Pak David tadi bilang bahwa lulusan SMK paling tidak mudah dapat pekerjaan di industri ini karena tidak punya pengalaman kerja. Mereka newcomer. Dan ini dengan sistem ganda jauh berbeda. Jika seperti sekarang ditargetkan anak muda belajar di sekolah, duduk di kelas, dan juga mempraktekkan pengetahuan itu di lapangan, di industri, di salah satu perusahaan. Pada saat diajar, mereka sudah mengumpulkan pengalaman kerja di sini. Artinya pada saat lulus, mereka nggak mulai dari zero, dari nol lagi. Dan ini salah satu pengalaman yang sangat menarik atau seksi buat Indonesia untuk memastikan bahwa lulusan SMK tidak jobless. Saya potong di sini Pak. Tadi kalau bisa ada bekal sebelum dia lulus, berarti ada kesempatan. Satu sisi kesempatan dari perusahaan, satu sisi adalah progresif dari lembaga pendidikan, sekolah berarti SMK-nya untuk menyekolahkan atau kemauan dari anak didik untuk belajar magang di beberapa perusahaan. Nah, di Jerman, sehingga menurut Bapak mungkin ketika diterapkan Indonesia, apa yang menjadi tantangan hari ini sehingga hal itu sedikit sulit, Pak? Bisa, tadi saya mengutip statement Pak Andreas adalah anak SMK lulus tidak punya bekal apa-apa. Saya lihat dua hal. Mungkin nomor satu prioritasnya yang juga sudah disadari oleh semua stakeholder di Indonesia. Kesadaran Dudi. Mau menerima anak muda supaya mereka belajar atau tidak. Langsung ditanyakan mana ada manfaat. Dan di sini masih butuh banyak aktivitas untuk menjelaskan bahwa ada manfaat. Ada unggulan dari itu. Ya, apa itu selalu ditanyakan? Ada, ini bisa hitung manfaatnya hitam atas putih secara finansial, tetapi masih juga ada manfaat yang non finansial itu. Jadi ini sisi pengusaha. Yang saya lihat di sisi lain di sekolahnya, mohon maaf ya jika saya rasa boleh terus terang ya, masih ada terlalu banyak sekolah di mana pekerjaan dilaksanakan begitu saja. Ya, kenapa harus repot? Kenapa extra work? Kenapa masih harus bermitra dengan industrinya? Ini kami juga lihat di sekolah-sekolah. Ini perlu dirubah karena pada akhirnya baik guru di sekolah maupun instruktur pelatih di industrinya tahu anak muda cuma jadi bagus jika kita bersama berdua mengajar mereka. Jadi ini hambatan di kepala. Iya. Pak, tapi kalau mengurai penjelasan Pak Andreas tadi, bisa dikatakan ini juga sistem ya Pak ya. Kita bicara sistem, jadi memang harus ada campur tangan dari pemerintah secara masuk. Nah, dalam konteks kerjasama antara Kadin Indonesia dan Kadin Jerman, mungkin tadi Bapak sudah mention dari sejak 1906, kira-kira mungkin apa ya, masukan-masukan apa saja yang sudah disampaikan pemerintah sehingga, dan masukan itu apakah sudah ada hasil Pak hari ini? Mungkin kami mohon izin untuk memulai dengan TVET Roundtable nomor ke-11 yang terjadi tadi pagi di Kemenko Perekonomian. Dan pada pokoknya ini salah satu event yang menunjukkan sejauh mana Indonesia sudah melaksanakan reformasi. Meskipun kita semua tahu jalan belum selesai dan masih ada banyak di depan.
jika ada rekomendasi, kami mohon maaf, kami orang asing, kami tamu di Indonesia dan kami tidak politikus, tetapi jika sudah ditanyakan, ada satu ide atau satu hal yang saya ingin menyampaikan, saya rasa stakeholder di Indonesia pantas untuk dapat lebih banyak trust dan kepercayaan. Contoh atau maksud kami apa? Bahwa Kadin di Jerman atas landasan undang-undang bertanggung jawab penuh untuk vokasi, ini trust pemerintah. Pemerintah lepas tugasnya mendelegasikan itu ke Kadin karena percaya mereka bisa melaksanakan itu dengan the best, dengan yang paling bagus. Tentu kepercayaan seperti itu tidak muncul dari nothing. Ini harus ada landasannya. Tapi tentu kami dreaming bahwa pada satu saat di Indonesia ada situasi sekondusif itu juga di mana pemerintah bisa percaya supaya tugas yang betul lebih bagus dilaksanakan di tangan Kadin, betul diberikan kepada Kadin. Ini soal kepercayaan. Dari pemerintah ke pelaku usaha seperti itu ya Pak ya. Nah lalu dari sisi pendidikannya Pak, ini bagaimana kesempatan karena kan mungkin tidak ada tidak semua tempat menerima seperti Bapak sampaikan menerima pekerja yang basisnya adalah SMK atau kejuruan gitu. Tetapi hari ini sekolah di SMK juga sudah memberikan pelatihan yang banyak dan sudah banyak juga SMK yang bekerjasama dengan industri begitu Pak. Nah untuk hari ini kira-kira apa saja yang perlu lebih digenjot supaya penyerapan tenaga vokasi itu lebih terjadi gitu Pak. Saya pada pokoknya menginginkan bahwa jauh lebih banyak perusahaan ikut serta penawaran seminar training dari Kadin di mana melalui cost benefit analysis atau namanya ADA Start, company dibantu dibuka matanya untuk menghitung sendiri bagaimana regenerasi tenaga kerja saya, karyawan saya, secara finansial dan lain-lain itu, dan mereka akan lihat, ada benefitnya. Dan jika ini sudah dapat disadari, mereka jauh lebih buka pintunya untuk menerima pemagang sesuai kebutuhan. Karena melaksanakan vokasi ini tidak to do a favor to the government, not at all. Untuk menerima pemagang berarti saya memastikan regenerasi karyawan saya. Saya mengajak anak muda supaya dia besok jadi karyawan saya. Ini idenya. Bukan mereka masuk dan keluar lagi dan saya mengetrin dan habisin dana. Ini karena di Jerman banyak industrinya menerima pemagang. Mereka cari anak muda untuk masa depan. Ini investasi pada masa depan. Jika boleh tambah satu hal yang sering disampaikan oleh company, apakah di sini atau di luar, selalu bilang, kita dikelilingi dengan banyak faktor X yang kita tidak mempengaruhi. Harga untuk bahan baku naik, pasar naik, produk baru dibutuhkan, kita nggak tahu pasar mau apa itu. Ada satu faktor dari semua itu yang 100% pengusaha bisa menguasai diri sendiri. Ini personalnya. Jika turun tangan pada vokasi, mereka tidak tergantung dari pasar tenaga kerja. Mereka mengajar sendiri anak muda supaya 100% cocok dengan jabatan yang mereka mau mengisi. Artinya faktor X ini nggak faktor X lagi, tetapi ini betul dikuasai dan mereka jadi lebih kompetitif. Jadi lebih mampu bersaing karena betul punya anak muda dengan keterampilan tinggi, apalagi disuntik DNA perusahaan. Dia ini nggak dapat menemukan di pasar tenaga kerja. Kalau Bapak Andreas melihat sini, pengusaha atau perusahaan yang ada di Indonesia sudah banyak yang menerapkan hal itu Pak, yang mulai investasi tenaga kerja sejak dari magang gitu. Susah mengatakan apakah banyak atau kurang. Ini tergantung dari volume. Indonesia negara huge, besar sekali. Paling tidak di Pulau Jawa kesadaran mengenai turun tangan pada vokasi menciptakan sesuatu yang positif ini sudah jelas saya rasa. Tapi masih banyak perusahaan bingung karena belum tahu pasti jika saya mulai
ada super tax deduction, ada mungkin modal yang saya harus alokasikan, orang karyawan yang harus siap untuk menerima pemagang. Nantinya ini hitung atau tidak, saya ada rugi atau enggak. Mereka belum dibantu secara konkret supaya mereka nggak takut lagi, supaya mereka betul diundang untuk dapat informasi sesuai, dan karena itu kami juga berterima kasih pada Pak David hari ini, karena kami berharap ini juga membantu supaya perusahaan lebih mendekati Kadin, cari penawaran informasi dan ikut pelatihan seperti itu. Bicara soal, ada banyak hal yang terkait dengan tantangan perusahaan hari ini, Pak. Mungkin yang kita bicara berburu, mungkin ya kita pahami ketika misalkan saya sendiri, misalkan tim saya sendiri harus mengajari dari nol, itu mungkin menjadi pekerjaan rumah ya Pak tersendiri. Tetapi ketika sudah ada inkubasi, tim inkubasi sendiri, mungkin bisa berjalan. Tetapi itu kita bicara itu semua berarti bicara investasi yang besar gitu Pak. Nah dari hal itu semua, adakah pihak lain Pak yang bisa menjadi jembatan antara perusahaan dan mungkin sekolah ya, saya bicara seperti itu Pak. Mungkin saya mulai dengan istilahnya investasi besar. Pada pokoknya tentu saja ada perusahaan besar yang mau menerima banyak pemagang, ada yang kecil-kecil. Dan omong-omong juga perusahaan mikro sudah buka pintunya untuk pemagang. Sudah ada contoh seperti itu di Indonesia. Investasi besar sedikit relatif. Jika salah satu perusahaan menghitung untuk diri sendiri bahwa ini investasi pada masa depan, saya lebih banyak rugi jika tidak ikut jalan ini, mereka cepat sekali yakin, ya tentu kami ikut vokasi, karena kami dapat regenerasi, kami dapat calon karyawan masa depan itu, dan ini lebih easy, lebih mudah, apalagi kami menguasai itu sendiri dan tidak tergantung dari orang yang menawarkan diri dengan ribuan sertifikat dan kita nggak tahu dia menguasai itu atau tidak. Mungkin ini yang penting dalam artinya itu banyak perusahaan pada pokoknya di Indonesia sudah melaksanakan vokasi meskipun tidak menyebutkan itu seperti ini. Tolong mikir mengenai industri besar yang ada dimanapun di Indonesia, pabrik besar dengan ribuan karyawan, tentu mereka harus latih calon karyawan sebelum mereka mulai kerja di depan mesin. Kadang-kadang ini cuma skill atau kompetensi simple. Jika mau mengoperate mesin jahit umpamanya, ini cuma beberapa kompetensi, 2-3 lah yang dibutuhkan. Tapi ada yang lebih rumit. Masalahnya di sini adalah bahwa lompat dari metode yang diterapkan sekarang ke metode yang lebih profesional susah. Ya. Dan untuk itu Kadin sudah punya penawaran dan bisa membantu supaya di industri bisa memiliki karyawan sendiri, karyawan ahli senior, mandor yang menerapkan skill pedagogi untuk mengajar secara efisien. Ya. Itu jembatannya Pak ya. Jadi yang dari ini yang menjembatani supaya ini. Saya sedikit curhat Pak. Kalau beberapa tahun lalu ketika saya magang, saya tidak lulusan dari SMK, dari vokasi kejuruan, tetapi saya S1 Pak. Saya ada magang itu sebagai syarat. Seperti? Syarat kewajiban Pak, yang harus saya lakukan sebelum saya lulus. Sehingga ketika saya melakukan magang, tidak mungkin ada yang merasa bahwa saya magang untuk mempersiapkan diri setelah saya lulus tidak kosong-kosong banget gitu Pak. Tapi ada juga yang menganggap itu sebagai kewajiban. Sehingga ketika waktunya 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan ketika yang dia sudah merasa 6 bulan langsung di-hire dengan perusahaan, itu pun ada dinamikanya. Nah, hari ini Pak, hari ini saya melihat ada perbedaan cara pandang teman-teman bicara soal magang atau sekolah. Kalau dari dulu mungkin kami tidak masuk dalam sesuatu yang terlalu strategis Pak. Ya. Hari ini, berkaca dari diri saya dulu, saya mencoba untuk ketika ada kawan yang masuk, diberikan sedikit sesuatu yang lebih strategis Pak. Nah dari perbedaan generasi, kita bicara generasi Pak sekarang, pandemi, sulit teman-teman mendapatkan akses itu Pak dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Apakah ada tantangan baru Pak kita bicara soal hari ini? Apalagi dengan perkembangan industri yang... Ya bagaimana menjawab itu?
Saya rasa kita harus berasal dari salah satu kebenaran yang sangat simpel. Kompetensi bisa belajar di sekolah. Untuk itu ada buku. Tapi dari kompetensi baru jadi skill setelah dipraktekkan. Saya bisa baca banyak buku dan tahu persisnya bagaimana mesin kayu apapun berfungsi tanpa belum pernah tekan satu tombol pun atau ganti gergaji di dalamnya atau sebagainya. Pas saya mulai kerjakan itu, baru saya menemukan semua kelemahan yang saya punya. Semua hal-hal dalam SOP, semua hal dalam proses yang dibuat. Tolong, ini perlu dipikirkan seperti ini. Pak David pasti punya SIM, mengemudi kendaraan, lulus ujian tertulis simple. Yes, betul. Lulus atau bayar terserah. Maksud saya pada saat naik kendaraan pada hari pertama untuk pertama kali, Pak David bingung. Ada steer, ada rem, fast snelling coupling, gang, masih harus lihat rambu-rambunya. 1, 2, 3 hari lah bingung. Setelah itu baru mulai lancar, menguasai itu. Persisnya sama ini efeknya di sistem ganda, di mana tahu teori dan mempraktekannya harus jadi satu unit. Cuma di industri kita omong mengenai banyak kompetensi, artinya waktu nggak cukup, yang waktu 2-3 hari itu, tapi butuh lebih lama. Ya. Dan ini mungkin untuk semua yang nonton itu ya, tolong mikir, jadi ahli di bidangnya tidak cukup tahu dan mengerti, kita harus menerapkannya. Dan saya tahu ini dari diri sendiri. Saya orang yang suka kayu, baunya, ini halus. Saya lihat warnanya dan itu. Dan saya sepanjang hidupnya mampu seperti ahli kayu, bikin meja seperti itu atau kursi seperti itu. Saya punya buku mengenai itu. Saya nggak mampu. Saya tidak mampu dengan tangan sendiri. Intinya vokasi itu, artinya teori harus jadi praktik, karena itu sekolah harus bersama industri. Sekolah di Indonesia sistemnya cukup bagus, cukup dikembangkan kalau kami. Yang masih lag-nya, yang masih minusnya, jumlah industri yang stepping up untuk ketemu sekolah. Artinya di sini belajar, di sana mempraktekkan, ini harus bersama. Saya nggak tahu apakah ini cukup untuk itu. Tolong jangan lupa yang ini mengenai kendaraan. Pak, ini bicara soal ini saya kita bisa segitiga ya Pak ya. Akademisi, pemerintah dan perusahaan industri gitu Pak. Ya. Yang paling garisnya kurang terlihat atau perlu dipertebal koordinasinya Pak. Menurut Bapak di Indonesia seperti apa Pak? Mungkin tentu perspektif Bapak melihat di Indonesia. Jika kita omong segitiga, artinya pemerintah, industri. Ini mohon izin saya menyebutkan itu vokasi. Vokasi. Karena akademisi ini sudah yang terjadi pendidikan, di Pak, yang di universitas. Yang kita omong, kami omong, ini betul belajar profesi. Ini terkait operator, analis, mekanik, seperti itu. Yang paling perlu dikembangkan, saya rasa pemerintah pada pokoknya yang sebenarnya sejak waktu Profesor Dr. Wardiman sudah mulai dengan link and match, tapi sekarang ini masih diberikan dinamika yang entirely, yang totally baru. Ya. Jika kita lihat perusahaan, dari waktu Pak Wardiman cuma ada mungkin 2 tangan cukup untuk menjumlahkan perusahaan yang masih mempertahankan yang dikembangkan kemarin. PT PAL dengan sekolahnya satu contoh yang saya langsung ingat. Yang lain, maaf gone. Ya. Dan vokasi itu, ini tentu saja objeknya yang perlu disesuaikan. Ya. Vokasi di Jerman tidak adalah yang kita bisa ekspor di sini dan menerapkan. Yang susah di vokasi nggak bisa, mohon maaf, beli di rak supermarket. Teorinya kenal, ini laku secara internasional, tapi selalu perlu
sesuaikan. Dan sekarang ini mulai, apakah ini dan ini siap untuk menyesuaikan, untuk betul buka tangan ya, Pak. ke mejanya, turun tangan pada sesuatu yang mungkin juga bukan kotor, tetapi yang masih gray area, yang masih terbuka, di mana belum ada solusi, di mana bisa salah, ya, tapi jalan ke depan. Dan saya rasa cuma ada kesempatan itu supaya perusahaan diwakili melalui organisasinya dan pemerintah bersama, dan awal untuk itu sudah ada. Ada komite untuk itu yang disebutkan sudah, yang didirikan tingkat nasional. Ada banyak contoh-contoh melalui Dewan Vokasi yang dulu didirikan oleh Kadin, di mana langsung di lapangan ketemu untuk mendefinisikan vokasi itu berarti apa buat kita. Ya. Tapi seperti di Indonesia, dan ini yang saya suka di Indonesia, ini selalu pesta vokasi. Artinya enjoy dan kerja. Kadang-kadang yang pesta sedikit lebih banyak daripada kerjakan yang konkret. Tapi ini budaya di sini, tidak apa-apa. Ya. Kami yakin pada akhirnya muncul sesuatu yang konkret. Yang paling pas dengan... Yang pas dengan sistem, dengan negara ini. Ya. Artinya sekali lagi, ini dua aktor, ya, pelakunya, ini objeknya, vokasi ini. Tidak ada solusi ala Indonesia, cuma ada ilmu umum, artinya dua-dua ini perlu menyesuaikan itu supaya ini cocok. Dan saya lihat Indonesia on a good way untuk mencapai itu. Bapak melihat masih ada perbedaan, entah itu paradigma, entah itu perspektif mengenai vokasi, Pak. Belum ada satu anggapan mengenai penjelasan atau definisi mengenai vokasi itu masih berbeda-beda. Terima kasih atas pertanyaan. Ini sesuatu yang saya pada bulan-bulan terakhir bersama teman-teman di Kadin sering memikirkan. Vokasi sangat trendy. Pendidikan vokasi. Tetapi jika tanya secara konkret, banyak orang nggak bisa menjawab secara konkret. It's okay, tapi ini juga tugas Kadin dan yang lain untuk membantu, untuk menjelaskan dan menanyakan apakah kita omong mengenai yang sama atau mengenai yang berbeda. Ya. Ini masih banyak kerja yang perlu dilaksanakan. Untuk itu cuma membantu kampanye seluas mungkin dari semua stakeholder, pemerintah plus stakeholdernya, dimanapun, di koran, di radio, di podcast, di koran Bisnis Indonesia, ya, menjelaskan apa itu vokasi setiap hari, sampai orang betul mengerti, oh ini idenya, ini intinya dari itu. Saya tahu, dan saya mau itu. Ya, kita harapan bersama tentu vokasi tidak hanya sekedar tisu di meja makan, Pak, tetapi sebagai lauk utama, hidangan utama, nasi goreng, Pak. Untuk kita nikmati, untuk kita bicarakan, untuk kita tentunya diterjemahkan kalau sekarang hari ini pengusaha pemerintah harus mengangkat vokasi dalam konteks pelatihan sehingga menerbitkan lulusan-lulusan vokasi yang bisa diterima dan diserap untuk investasi perusahaan jangka panjang. Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak Andreas. Tadi Pak Andreas bicara mengenai analogi naik kendaraan. Saya pakai analogi kendaraan manual, Pak. Hari ini gigi berapa kalau kita bicara vokasi, Pak, di Indonesia? 100 lebih. Semangatnya seperti itu, Pak? Untuk melengkapi itu, kami lihat bahwa meskipun pandemi kemarin, concern atau kepedulian pemerintah terkait pendidikan vokasi tinggi sekali. Kalau kami, jika ini prioritas nomor 1 di agenda politik, ini nomor 2 pasti. Dan ini sangat jelas. Indonesia begitu kaya orangnya. Tiap tahun, you tahu lebih baik daripada saya, 1 juta anak muda lebih masuk ke pasar tenaga kerja. Mereka nggak dapat job. Investasi nggak cukup untuk memastikan itu. Artinya, jika lebih terampil, kesempatan lebih tinggi untuk dapat pekerjaan, apakah di dalam atau di luar negeri. Jika tambah kompetensi, job saya lebih pasti. Artinya ini mulai persaingan yang perlu dijawab. Jika nggak, masa depan mungkin di Indonesia juga ada
ya tidak begitu senang lagi jika job-job kurang dan banyak orang tidak dapat pekerjaan. Anak muda yang mau mendirikan keluarga, gimana itu jika nggak ada pekerjaan? Dan saya lihat bahwa pemerintah sangatlah mengerti itu dan menghadapi masalah itu. Sekarang perlu mengaktifkan semua stakeholder dan untung Kadin Indonesia, Kadin lain yang adalah mitra kami ke arah itu. Artinya giginya banyak sekali. Kadang-kadang tentu dalam perjalanan ada banyak misunderstanding, masalah, simpati, antipati. Ini terjadi dimanapun. Intinya tujuan jelas. Indonesia bukan sesuai jumlah penduduknya nomor 4 sedunia. Indonesia betul dengan penduduknya itu pada pokoknya bisa tinggal kerja dan menciptakan kesejahteraan dimanapun di dunia. Jika berani itu, landasannya kasih pendidikan vokasi bagus untuk kebanyakan anak muda mungkin di Indonesia. Ya, Indonesia menuju tahun emas, kita akan menghadapi bonus demografi, Pak. Kita tahu di beberapa negara Asia, Jepang kekurangan tenaga kerja produktif, Indonesia kelebihan. Zaman sama. Itu jadi peluang. Tetapi satu sisi juga menjadi tantangan atau menjadi bom waktu ketika generasi mendatang tidak disiapkan dengan baik. Terima kasih Pak Andreas Gose, Ketua Koordinator Program IHK Trair. Jadi ngomongin vokasi, ini kayaknya banyak diskusi akan bicara dengan Pak Andreas. Ya, ini pertanyaan lain untuk next time. Siap. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Daniel dan terima kasih Pak Anton atas mempersiapkan kesempatan. Thank you Pak Andreas. Yuk.